Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube 7 hal menarik, 7 hal yang harus kamu tahu. Di video kali ini Mimin akan sharing 7 amalan pembuka rezeki. Apa aja ya 7 hal yang bisa kita lakukan untuk menarik rezeki? Rezeki dan takdir adalah dua hal yang setiap garisnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, manusia tidak hanya berpangku tangan tanpa melakukan usaha atau amalan pembuka rezeki. Sebelum kita membahas 7 amalan pembuka rezeki, Sobat 7 wajib tahu dulu nih, ada 3 jenis rezeki di sekitar kita. Yang pertama, rezeki yang datang dari Allah tanpa kita minta dan tanpa usaha. Contohnya tiba-tiba teman-teman diantarin makanan oleh tetangga. Atau pernah nggak Sobat 7 saat makan di rumah makan atau di restoran, tiba-tiba ketemu dengan orang yang Sobat 7 kenal seperti rekan kerja atau misalkan klien atau siapapun yang Sobat 7 kenal. Kemudian saat itu teman-teman hanya saling sapa atau mungkin melambaikan tangan dari jauh, tetapi pada saat teman-teman mau bayar di kasir, makanan kakak udah dibayarin nih sama bapak yang tadi atau ibu yang tadi. Itu merupakan salah satu contoh rezeki untuk kita yang berada di sekitar kita yang tanpa kita minta dan tanpa usaha itu ada, seperti itu. Kemudian yang kedua, salah satu dari 3 jenis rezeki yang ada di sekitar kita, yaitu rezeki yang datang melalui proses kerja keras dan ikhtiar. Ini contohnya teman-teman bermuamalah seperti bekerja, atau teman-teman melakukan pemasaran produk, atau teman-teman berdagang, seperti itu. Yang jelas ini rezekinya kita ikhtiar atau kita melakukan proses bekerja. Kemudian yang ketiga, rezeki yang datang secara tiba-tiba dari Allah. Ini contohnya misalkan nih teman-teman itu saat di tempat kerja, manajemen itu suka nih dengan hasil kerja teman-teman, senang dengan hasil kerja teman-teman. Terus manajemen itu mau ngasih rewards ke teman-teman nih. Misalkan rewardsnya itu berupa motor ataupun handphone ataupun bahkan mobil. Dan Sobat 7 sama sekali nggak pernah membayangkan kalau bos itu suka dengan hasil kerjanya dan akan memberikan reward sebesar itu. Dan ternyata itu diberikan seperti itu teman-teman. Dan itu adalah salah satu rezeki yang ada di sekitar kita yang datangnya juga tiba-tiba dari Allah. Oke Sobat 7, langsung aja kita membahas 7 amalan pembuka rezeki. Amalan yang pertama untuk membuka rezeki adalah bertakwa dan bertawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan melalui surat At-Tolaq ayat 2-3 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari kesulitan dan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak pernah diduga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Tolaq ayat 2-3 ini kita juga bisa mengenalnya dengan ayat 1000 dinar. Jadi teman-teman yang melakukan ketakwaan dan tawakal kepada Allah, insya Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Jadi sebaiknya kita menjalani kehidupan di dunia ini harus selalu dalam ketakwaan dan tawakal kepada Allah teman-teman. Maka insya Allah rezeki akan datang dari arah yang tidak kita duga. Misalkan nih saat ini teman-teman lagi berada di pekerjaan yang jauh dari ketakwaan kepada Allah, sebaiknya ditinggalkan dan lebih memilih jalan kehidupan yang lurus-lurus aja, yang di dalamnya ada ridho Allah di sana, yang ada ketakwaan di sana. Maka rezeki teman-teman insya Allah akan sama dengan rezeki yang teman-teman dapatkan di perusahaan yang jauh dari ketakwaan tadi, ataupun bahkan bisa lebih teman-teman. Jadi contohnya nih, misalkan saat ini teman-teman lagi bekerja di perusahaan yang mengandung unsur riba di dalamnya, atau pekerjaan yang di dalamnya itu menjual sesuatu yang haram seperti itu. Jadi sebaiknya ditinggalkan aja dan kita lurus-lurus aja bekerjanya teman-teman di dalam ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Kemudian yang kedua, amalan pembuka rezeki yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak istighfar dan bertobat. Istighfar dan bertobat adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga Allah jelaskan dalam surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat
dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi istighfar ini dan bertobat ini sebaiknya sering kita lakukan teman-teman. Setelah kita selesai sholat, kita memperbanyak membaca astagfirullahalazim, dan sebaiknya kita juga sering melakukan 2 rakaat sholat tobat seperti itu. Karena kita nggak tahu nih teman-teman, karena bisa aja nih di masa lalu kita pernah melakukan kekhilafan, dan itu menjadi salah satu penghambat dari datangnya rezeki kita. Jadi kita bisa melunturkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu itu dengan memperbanyak bacaan istighfar, astagfirullahalazim, dan kalau bisa kita juga sering melakukan sholat sunnah tobat seperti itu teman-teman. Kemudian amalan yang ketiga untuk menarik rezeki yaitu memperbanyak bersedekah. Perlu Sobat 7 ketahui bahwa semakin banyak kita bersedekah, maka tidak akan membuat kita itu kehilangan harta. Justru Allah akan semakin membuka pintu rezeki kepada kita. Hal ini Allah jelaskan melalui surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi kalau bisa Sobat 7 lakukan rutin bersedekah setiap hari. Jadi caranya seperti ini teman-teman, bisa membeli sebuah celengan, dan setiap hari teman-teman bisa memasukkan ke celengan tersebut berapa rupiah yang teman-teman punya. Misalkan nih ingin 2.000 rupiah satu hari, nah kita itu setiap selesai sholat subuh kita rutinkan masuk 2.000 kayak gitu, dan semakin banyak itu semakin baik. Apa 5.000, apa 10.000, apa 20.000, semampunya teman-teman aja. Dan nanti setiap 1 minggu sekali, misalkan pada setiap hari Jumat, celengannya dibuka. Jadi beli aja celengan yang ada kuncinya, celengannya dibuka dan itu dibelanjakan untuk membeli makanan misalkan, dan teman-teman bisa berbagi di Jumat Berkah. Seperti itu salah satu contohnya. Atau teman-teman juga bisa menyimpan nomor rekening dari sebuah yayasan yang memang teman-teman percaya untuk mengelolanya. Rekening tersebut teman-teman simpan nih, misalkan yayasan, teman-teman bisa simpan nomor tersebut, nomor rekening tersebut, dan teman-teman yang memiliki mobile banking setiap selesai subuh bisa melakukan transfer ke rekening tersebut. Terserah dari kemampuan teman-teman, bisa 10.000 sehari atau 5.000 sehari atau 2.000, terserah dari teman-teman semampunya aja. Yang jelas kalau bisa rutinkan untuk selalu bersedekah setiap selesai sholat subuh, dan itu menjadi salah satu amalan pembuka rezeki kita dengan cara rutin bersedekah seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut amalan yang keempat untuk membuka pintu rezeki, yaitu mendirikan sholat duha. Sholat duha merupakan amalan sunnah kesukaan Rasulullah. Salah satu manfaat mendirikan sholat duha adalah sebagai amalan pembuka rezeki. Hal ini dijelaskan melalui hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la yang artinya Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Hai anak Adam, tunaikanlah kewajibanmu untukku, yaitu sholat 4 rakaat pada pagi hari. Niscaya aku akan mencukupi sepanjang harimu." Untuk Sobat 7 yang punya waktu luang di pagi hari, usahakan untuk menunaikan 4 rakaat sholat duha. Apalagi teman-teman yang saat ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga, bisa merutinkan melakukan sholat sunnah duha 4 rakaat di pagi hari. Kemudian yang kelima, amalan yang bisa kita lakukan untuk membuka rezeki yaitu berbakti kepada orang tua. Amalan pembuka rezeki selanjutnya adalah dengan berbakti kepada orang tua. Hal ini dijelaskan dalam HR Ahmad dan Abu Ya'la yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan memperoleh keberuntungan yang besar dan Allah akan menambah umurnya." Jadi berbakti kepada orang tua di sini bukan hanya soal memberi materi ya teman-teman. Berbakti kepada orang tua bisa kita lakukan dengan cara bersikap kepada orang tua dengan baik, dengan ramah, tidak berkata-kata yang kasar kepada orang tua, dan kita sebaiknya apabila ditegur oleh orang tua, kita menjawabnya dengan santun. Yang jelas kita harus selalu bisa menyenangkan hati orang tua kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyimpang dari apa yang tidak diinginkan oleh orang tua kita. Contohnya Sobat 7 yang tidak tinggal serumah
dengan orang tuanya, misalkan nih lagi kuliah di luar kota dan lagi ngekos, tidak tinggal serumah sama orang tua. Cara berbakti kepada orang tua bisa dengan sungguh-sungguh belajar dan sungguh-sungguh menuntut ilmu yang sudah dipercaya oleh orang tua kita. Walaupun kita jauh, tapi kita memegang kepercayaannya. Kita tidak menyalahgunakan uang kuliah kita tidak membohongi orang tua kita, seperti itu teman-teman. Jadi cara berbakti itu banyak kepada orang tua kita. Atau saat ini teman-teman yang sudah berkeluarga dan tinggal di kota lain bersama pasangan, tidak satu kota dengan orang tua, teman-teman bisa melakukan cara dengan sering-sering video call orang tua kita, bertanya kabar tentang mereka. Mereka akan sangat senang sekali. Dan apabila lebaran tiba, Sobat 7 bisa mengusahakan untuk pulang kampung dan bertemu dengan orang tua, seperti itu. Dan Sobat 7 yang berpenghasilan sebaiknya setiap bulan menyisihkan untuk diberikan kepada orang tua. Kemudian amalan yang keenam untuk membuka rezeki yaitu memperbanyak bersyukur. Anjuran untuk selalu bersyukur dijelaskan melalui Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat ke-7 yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka aku pasti tambah kenikmatan kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Salah satu contoh rasa syukur yang bisa aku sharing, misalkan nih teman-teman mempunyai sebuah motor, tapi Sobat 7 menginginkan mobil. Karena mungkin teman-teman melihat circle-nya teman-teman semuanya rata-rata sudah memiliki mobil, dan Sobat 7 harus ingat, banyak juga orang yang ingin memiliki motor tapi tidak bisa membelinya. Dia hanya bisa berjalan kaki dan dia tidak memiliki uang untuk membeli motor. Jadi Sobat 7 harus banyak bersyukur karena bisa memiliki motor. Kita harus mensyukuri dulu motor yang sudah kita punya. Kita nikmatin dulu motor yang kita punya sambil kita usaha bisa mempunyai mobil dengan cara-cara atau dengan jalan-jalan yang diridhoi Allah atau dengan cara yang halal, seperti itu teman-teman. Yang jelas Sobat 7 tidak memaksakan diri untuk memiliki sesuatu yang memang di luar kemampuannya. Contohnya Sobat 7 ingin membeli mobil dan rela melakukan leasing yang di dalamnya itu ada unsur riba. Nah, itu jangan dilakukan teman-teman. Kita bisa mencapainya dengan melakukan jalan-jalan yang diridhoi Allah. Jangan sampai demi menuruti nafsu kita, emosi kita melakukan hal-hal yang di luar dari yang Allah ridhoi. Seperti itu teman-teman. Apabila kita menginginkan sesuatu, kita harus melakukannya di jalan Allah, harus lurus dari apa yang tadi kita bahas di poin 1, yaitu ketakwaan kepada Allah. Kemudian amalan yang ketujuh, yang terakhir yang bisa kita lakukan untuk membuka rezeki yaitu menjalin silaturahmi. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Jadi kehidupan di dunia ini memang harus diisi dengan sosialisasi teman-teman. Kita harus sering-sering melakukan silaturahmi karena bersilaturahmi selain memperpanjang umur juga akan membukakan kita rezeki. Contohnya nih, misalkan teman-teman itu diundang reunian oleh teman-teman sekolah dulu atau teman-teman kuliah dulu, sebaiknya hadir aja. Siapa tahu saat ini Sobat 7 yang memiliki bisnis, misalkan menjadi marketing properti, atau misalkan Sobat 7 mempunyai all shop, jualan pakaian atau jualan baju anak, atau Sobat 7 mempunyai travel, mempunyai rental mobil, seperti itu. Jadi teman-teman bisa memasarkan ke mereka juga, dan dari mereka itu menjadi salah satu ikhtiar kita untuk membuka pintu rezeki kita dari 7 amalan yang tadi kita lakukan, yaitu bersilaturahmi. Dari sana kita bisa mendapatkan calon customer kita teman-teman. Dari sana siapa tahu ada teman kita yang nyantol nih ingin membeli rumah, misalkan kita saat itu jadi marketing perumahan, atau teman-teman kita yang ingin mencari pakaian anak atau pakaian gamis syar'i, misalkan teman-teman mempunyai all shop seperti itu. Teman-teman bisa men-sharingkan bahwa ini saat ini aku lagi kegiatannya begini, seperti itu teman-teman. Atau misalkan nih teman-teman mempunyai usaha travel. Nah, teman-teman kita yang di masa lalu itu benar-benar adalah calon-calon customer kita di masa yang akan datang atau di masa saat ini. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah meninggalkan silaturahmi, dan kalau bisa menyambung silaturahmi dari arah manapun. Kemudian banyak hal yang bisa dijadikan contoh untuk kita menjalin silaturahmi, seperti
seperti adanya undangan buka puasa bersama, kemudian undangan pengajian, kemudian undangan pengajian di RT, kemudian undangan reunian teman-teman kantor kita yang lama, kemudian cara bersilaturahmi yang lain, misalkan kita dimasukkan teman-teman kita oleh grup-grup kantor yang lama, grup-grup sekolah kita yang lama, grup-grup teman-teman kita yang lama dulu, teman kuliah, seperti itu teman-teman. Itu semua jika teman-teman memiliki bisnis all shop atau bisnis-bisnis yang lain, itu semuanya bisa menjadi calon customer teman-teman loh. Jadi sangat benar untuk salah satu amalan pembuka rezeki, yaitu dengan cara bersilaturahmi. Oke Sobat 7, jadi itu tadi ulasan dari 7 amalan pembuka rezeki dan pembahasannya. Semoga dapat memberikan wawasan pengetahuan baru kita yang ingin membuka rezeki melalui 7 amalan tadi. Terima kasih untuk Sobat 7 yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika Sobat 7 merasa video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain, bisa sharing video ini ke mereka. Dan dukung terus channel 7 Hal Menarik agar Sobat 7 semakin banyak mendapat pengetahuan dan wawasan 7 hal menarik yang harus kamu tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di 7 hal menarik selanjutnya.